Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini dengan NIM 20230501010123 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas A semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 5 materi terkait dengan manajemen investasi syariah dan rencana investasi syariah. Yang kedua ada investasi pada perbankan syariah. Yang ketiga, investasi pada pasar modal syariah. Yang keempat, sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dan yang kelima, manajemen risiko dan investasi syariah, yang merupakan tugas dari mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal syariah dengan dosen pengampu Ibu Dewi Inayatul Sakinah, SE, ME. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama terkait dengan manajemen investasi syariah dan rencana investasi syariah. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan manajemen, berarti kita berbicara terkait dengan pengelolaan. Nah, apa sih itu manajemen investasi syariah? Jadi, manajemen investasi syariah adalah kegiatan mengelola dana atau mengumpulkan dana milik banyak orang secara bersama-sama yang dimana pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam mengelola atau memanajemen investasi syariah, yaitu yang pertama, tidak mencari penghasilan dari sesuatu yang haram. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak merugikan. Yang ketiga adalah keuntungan harus dibagi secara adil dan dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Dan yang kelima adalah bebas dari riba, maisir atau spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan. Baik, kita sudah mengetahui pengertian dari manajemen investasi syariah dan larangan-larangan apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam mengelola investasi syariah. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis investasi yang sesuai atau yang diperbolehkan dalam syariat Islam? Nah, jadi jenis-jenis investasi yang diperbolehkan dalam syariat Islam, yang pertama ada namanya tabungan bagi hasil, yang kedua ada deposito bagi hasil, yang ketiga berinvestasi langsung ke usaha tertentu. Ya, tentunya usaha-usaha yang bergerak sesuai dengan syariat Islam atau yang memproduksi barang-barang yang tidak diharamkan dalam syariat Islam. Yang selanjutnya adalah saham dari perusahaan tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada reksadana syariah, dan yang terakhir ada sukuk atau surat berharga syariah. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam mengelola investasi syariah? Nah, langkah-langkah dalam mengelola investasi syariah yaitu yang pertama, kita harus pastikan dulu kehalalan dari investasi tersebut. Yang kedua, kita menentukan tujuan dari investasi yang kita lakukan. Pelajari produk-produk investasi yang telah kita pilih. Yang keempat, meninjau ulang secara berkala. Dan yang kelima, kita harus mengevaluasi hasil investasi secara rutin. Baik, satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya tidak semua investasi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nah, ada beberapa investasi-investasi yang tidak dibolehkan oleh seorang muslim untuk mengikuti investasi tersebut, yaitu yang pertama ada usaha yang menjalankan sistem riba atau bunga seperti bank atau koperasi konvensional. Yang kedua adalah usaha yang bergerak di bidang perjudian. Yang ketiga, usaha yang memproduksi atau yang menjual barang-barang yang diharamkan dalam Islam seperti minuman keras, daging babi, atau produk pornografi. Dan masih banyak lagi jenis-jenis investasi yang tidak dibolehkan oleh seorang muslim untuk mengikuti investasi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk pada rencana investasi syariah. Nah, apa sih rencana investasi syariah itu? Jadi, rencana investasi syariah adalah langkah-langkah terstruktur yang dibuat oleh seseorang sebelum melakukan investasi agar investasinya lebih terarah, efisien, dan tentunya sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, beberapa perencanaan yang perlu dilakukan sebelum memulai investasi yaitu yang pertama adalah memilih jangka waktu investasi. Nah, jangka waktu investasi ini terbagi menjadi 3. Ada investasi jangka pendek untuk waktunya 6 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua, investasi jangka menengah untuk waktunya kisaran 1 sampai 3 tahun.
ketiga ada investasi jangka panjang di mana waktunya itu lebih dari 3 tahun. Yang kedua adalah menilai keuntungan investasi sebelum memulai. Dan yang ketiga memahami aliran masuk dan keluarnya uang yang telah kita investasikan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu mengenai investasi pada perbankan syariah. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan perbankan syariah, berarti kita berbicara mengenai lembaga keuangan yang dimana kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu terhindar dari unsur-unsur riba atau bunga. Yang kedua, maisir atau spekulasi. Yang ketiga, gharar atau ketidakjelasan, serta berlandaskan pada sistem bagi hasil dalam setiap transaksi keuangannya. Nah, apa saja yang menjadi karakteristik dan fungsi investasi pada perbankan syariah? Nah, yang menjadi karakteristik dan fungsi daripada investasi di perbankan syariah yaitu yang pertama modal sebagai penentu keputusan, yang kedua ada waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun fungsi dari perbankan syariah yang pertama adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua adalah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, seperti menerima dana zakat, infak, sedekah, dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat. Dan yang ketiga menghimpun dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada penerima wakaf sesuai dengan kehendak dari pemberi wakaf. Lalu, produk-produk investasi apa saja yang ada di perbankan syariah? Nah, produk-produk investasi pada perbankan syariah, pertama ada produk pendanaan meliputi tabungan mudharabah, deposito. Ini terbagi menjadi dua, ada investasi umum yakni yang tidak terikat dan investasi khusus atau terikat, dan sukuk al-mudharabah. Dan yang kedua ada produk pembiayaan meliputi mudharabah, murabaha, musyarakah, ijarah, istisna, dan ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga mengenai investasi pada pasar modal syariah. Nah, apa sih itu investasi? Jadi, investasi adalah penanaman modal pada aset atau instrumen tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan atau biasa disebut dengan capital gain. Sedangkan pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan yang ada di pasar modal yang dimana kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip investasi syariah? Yang menjadi prinsip-prinsip investasi syariah yang pertama adalah larangan riba. Yang kedua adalah larangan maisir atau spekulasi atau perjudian. Yang ketiga ada larangan gharar atau ketidakjelasan. Dan yang terakhir ada larangan lain seperti ihtikar, tadlis atau penipuan, batil, tagrir, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya instrumen-instrumen investasi syariah. Yang pertama ada saham syariah, yang kedua adalah sukuk atau obligasi syariah, yang ketiga ada reksadana syariah, yang keempat ada efek beragun aset syariah, dan yang terakhir ada warrant syariah, yakni sekuritas yang memberi hak untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi keempat terkait dengan sejarah dan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Nah, pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik itu dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Nah, terkait pasar modal syariah, pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas muamalah dalam Islam. Nah, beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pasar modal syariah seperti yang telah dijelaskan, bahwasannya yang pertama ada larangan riba, yang kedua ada larangan maisir atau seluruh bentuk spekulasi atau perjudian, yang ketiga ada larangan gharar atau ketidakjelasan, yang keempat adalah investasi harus pada usaha yang halal atau yang memproduksi barang-barang yang tidak bertentangan atau yang tidak diharamkan dalam Islam, dan yang terakhir prinsip etika dan kejujuran dalam bertransaksi atau dalam berinvestasi. Selanjutnya kita masuk pada sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Kehadiran pasar modal syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat muslim terkait dengan investasi yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, beberapa peristiwa penting yang menjadi tonggak perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Yang pertama adalah peluncuran reksadana syariah, yakni pada tahun 1997. Selanjutnya, pada tahun 2000 diluncurkan Jakarta Islamic Index. Selanjutnya, penerbitan fatwa pasar modal syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan DSN MUI. Dan pada tahun 2007 dilakukan penerbitan daftar efek syariah. Dan terakhir, penerbitan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasar modal syariah di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini memiliki perkembangan yang cukup pesat, yang ditandai dengan peningkatan jumlah instrumen investasi syariah. Selanjutnya ditandai dengan meningkatnya jumlah investor syariah. Selanjutnya adanya pengaturan terkait dengan regulasi dan pengawasan pada pasar modal syariah, adanya dukungan teknologi dan digitalisasi, dan yang terakhir meningkatnya peran edukasi dan literasi terkait dengan keuangan syariah. Nah, beberapa instrumen utama yang ada pada pasar modal syariah, yang pertama ada saham syariah, yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah, ada reksadana syariah, yang terakhir ada exchange traded fund atau ETF syariah. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi terakhir terkait dengan manajemen risiko dan investasi syariah. Nah, apa sih itu manajemen risiko? Jadi, manajemen risiko adalah suatu proses sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi, mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan risiko terhadap suatu aktivitas yang akan dijalankan. Nah, tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memaksimalkan nilai dari suatu entitas dengan cara mengelola eksposur risiko secara efektif. Sedangkan investasi syariah itu sendiri merupakan semua bentuk kegiatan investasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, fondasi dasar dari investasi syariah ini yakni larangan terkait dengan riba, gharar atau ketidakjelasan, maupun maisir atau segala bentuk spekulasi atau perjudian. Lalu apa saja jenis-jenis risiko dalam investasi syariah? Nah, jadi jenis-jenis risiko dalam investasi syariah itu ada dua. Yang pertama ada risiko umum dan yang kedua ada risiko khusus. Nah, risiko umum dalam investasi syariah meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko hukum. Nah, terkait dengan risiko khusus pada investasi syariah, yaitu meliputi risiko terhadap kepatuhan syariah, risiko akad, risiko bagi hasil, risiko aset, dan risiko reputasi syariah. Nah, kita sudah mengetahui jenis-jenis risiko yang ada dalam investasi syariah. Lalu, bagaimana kita memanajemen atau kita mengelola risiko tersebut dalam perspektif Islam? Nah, untuk memanajemen risiko dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama kita berlandaskan pada prinsip tauhid atau keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada prinsip tawakal dan prinsip ikhtiar. Yang ketiga ada larangan riba, gharar, dan maisir. Yang keempat ada prinsip diversifikasi. Yang kelima prinsip keadilan dan berbagi resiko. Dan yang terakhir ada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lalu bagaimana cara kita memitigasi resiko dalam investasi syariah? Nah, beberapa cara yang perlu dilakukan dalam memitigasi resiko dalam investasi syariah adalah yang pertama diversifikasi portofolio syariah. Yang kedua ada namanya akad takaful yang ada dalam asuransi syariah. Yang ketiga, penggunaan akad hamis jidiyah dan urbun. Yang keempat, manajemen aktif. Dan yang kelima, penetapan batasan risiko. Terakhir, beberapa kerangka regulasi dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ada fatwa dari DSN MUI. Yang keempat ada dari Bank Indonesia, dan yang terakhir ada undang-undang terkait dengan investasi syariah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.